Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi ujian akhir semester PPKN. Ini saya akan menjelaskan materi PPKN. Yang pertama adalah konsepsi demokrasi Pancasila, yang kedua rule of law, yang ketiga pendidikan demokrasi, keempat masyarakat madani, yang kelima adalah pengertian dan rasionalisasi geopolitik, yang keenam wawasan Nusantara dan OTDA, yang terakhir adalah geostrategik dan ketahanan nasional. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. Hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah menampung berbagai aspirasi rakyat. Rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini, dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. Secara umum, supremasi hukum, rule of law, merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara etimologis, yakni supremasi berada pada tingkatan tertinggi dan hukum peraturan perundang-undangan dengan norma. Yang kedua, supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Ada 4 elemen penting dalam negara hukum yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaan selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar, pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan. Pendidikan demokrasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sejak dini, secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. Demokrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa tatanan politik dan hukum yang jelas. Pendidikan demokrasi merupakan tuntutan untuk terwujudnya masyarakat madani. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan politik, kebebasan intelektual, dan kebebasan untuk berbeda pendapat merupakan prinsip yang harus dilaksanakan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa itu masyarakat madani? Dalam bahasa Inggris, civil society dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilis, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilis society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Masyarakat madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Pengertian dan rasionalisasi geopolitik. Geopolitik dari bahasa Yunani secara luas merujuk pada hubungan antara politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik, analisis prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi,
Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada lokasi geografis negara atau negara yang dipertanyakan, ukuran negara yang terlibat, iklim wilayah tempat negara tersebut, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi. Secara tradisional, istilah ini lebih digunakan pada dampak geografi terhadap politik, namun pemakaiannya telah berubah dalam 1 abad terakhir untuk mencapai konotasi yang lebih luas. Wawasan Nusantara dan OTDA. Hak asasi manusia seperti memberi kesempatan untuk berlatih sesuai dengan agama mereka. Sebagai kepentingan umum daripada kelompok dan individu, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi. Fungsi Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geostrategik dan ketahanan nasional. Geostrategi nasional dapat dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ini merupakan pengejawatahanan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan yang secara terpadu, utuh, menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara. Sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar yang mengancam negara. Berikut perwujudan ketahanan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah ketahanan ideologi, kedua ketahanan politik, yang ketiga ketahanan ekonomi, yang keempat ketahanan sosial budaya, yang kelima adalah ketahanan dan pertahanan keamanan. Demikianlah ringkasan materi PPKN. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.